Kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai instantaneous velocity, tapi sebelumnya saya akan membahas mengenai average velocity. Pembahasan kita sebelumnya adalah mengenai speed dan velocity atau kecepatan, kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan dan kecepatan yang kita hitung kemarin atau yang kita bahas kemarin itu adalah dalam bentuk rata-rata. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jadi ketika Anda atau saya pergi dari kota Solo ke Jogja, nah kecepatan saya itu adalah kecepatan rata-rata. Misalkan saya ditanya, kamu berangkat dari Solo ke Jogja kecepatannya berapa? Kecepatan saya adalah 80 km per jam. Meskipun kecepatan saya ketika pada titik tertentu itu mengalami penurunan atau mengalami kenaikan. Misalkan bisa jadi waktu pada titik tertentu dia akan mengalami penurunan kecepatan. Misalkan 50 km per jam kemudian akan mengalami kenaikan 90 km per jam. Nah, itu makanya kita merepresentasikan kecepatan dan kelajuan itu dalam bentuk average atau dalam bentuk rata-rata. Nah, seperti di gambar sini ya. Di gambar ini adalah gambar dari grafik X terhadap T. X itu adalah jarak, ya. Maaf, X adalah jaraknya ya, dan T adalah waktunya. Nah, maaf, ini X adalah perpindahan dan T adalah waktunya. Nah, di sini Anda lihat grafiknya itu naik turun ya, dari titik A ke B itu naik turun. Nah, itu merepresentasikan kecepatannya. Kecepatan bisa naik, bisa turun. Untuk menyebutkan kecepatan dari titik A ke B, kita tidak usah menyebutkan dari VA, di sini ada berapa, anak berapa. Nah, kita hanya perlu merata-ratakan saja. Nah, untuk instantaneous velocity itu berbeda dengan kecepatan average atau kecepatan rata-rata. Kalau instantaneous itu adalah instantaneous velocity itu adalah kecepatan pada titik tertentu. Misalkan kecepatan pada titik A, kecepatan pada titik B, kecepatan pada titik C, kecepatan pada titik D, kecepatan pada titik F, gitu. Contoh realnya gini, ketika Anda bergerak atau ketika Anda berkendara dari Solo ke Jogja, kemudian pada saat Anda sampai ke Klaten karena ada kemacetan di situ, kecepatan Anda turun, misalkan kecepatan Anda menjadi 60 km per jam. Nah, itu adalah instantaneous velocity atau kecepatan pada titik tertentu. Ya, jadi misalkan pada titik A kecepatannya adalah VA, pada titik B kecepatannya adalah VB, pada titik C kecepatannya adalah VC, dan seterusnya. Oke, sebelum saya membahas mengenai instantaneous velocity, saya akan membahas mengenai grafik linear. Karena kecepatan itu bisa kita gambarkan dengan grafik hubungan antara X versus T atau X dengan T. X itu adalah perpindahan dan T adalah waktu. Nah, kalau kelajuan kita juga bisa menggambarkan grafiknya, yakni hubungan antara jarak dengan waktu. Karena kita membahas mengenai kecepatan, maka hubungannya adalah perpindahan atau displacement dengan waktu. Apa itu grafik linear? Jadi grafik linear itu adalah grafik yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebasnya tinggi, variabel terikatnya juga akan tinggi, dan sebaliknya. Nah, untuk fungsinya, fungsi dari grafik linear itu kita tuliskan Y sama dengan MX plus C. Y adalah sumbu Y-nya, M itu adalah gradiennya, X adalah sumbu Y, sumbu X, dan C adalah konstanta atau angka ya. Jadi X itu menggambarkan Y itu adalah jarak
maaf, dalam hal ini adalah perpindahan, kemudian X adalah waktu, dan M itu adalah kecepatan. Ya. Jadi, kecepatan itu nilainya adalah gradien atau kemiringan dari grafik hubungan antara X versus T. Ya, kemiringan itu seperti ini. Kemiringan itu slope ya. Jadi berapa derajat kemiringan suatu garis yang menghubungkan antara X dengan Y. Ya. Jadi bisa jadi grafiknya kemiringannya itu bisa jadi berbeda-beda ya. Nah, perbedaan kemiringan itu adalah nilai dari kecepatan. Ya. Ya, jadi misalkan ya, saya punya 4 buah persamaan. Yang pertama adalah Y sama dengan MX plus C. Yang kedua adalah Y sama dengan setengah X. Dan yang ketiga adalah Y sama dengan 2X plus C. Dan yang keempat adalah Y sama dengan 3X. C-nya tidak usah saya tulis juga tidak apa-apa ya. Nah, ini coba ya. Kita ingin menggambarkan grafik keempat grafik tersebut, yakni grafik hubungan antara X dan Y. Ya, Y-nya itu adalah sumbu Y, sumbu vertikal. Nah, kalau Y sama dengan X bagaimana? Nah, Y itu adalah variabel dependent atau variabel terikat. Y adalah variabel independen atau variabel bebas. Jadi kita tentukan dulu nilai X-nya. Nah, nanti kita masukkan persamaan, kita dapatkan nilai Y-nya. Nah, kalau X-nya 1, Y-nya 1. Jadi kita gambarkan, ini X-nya 1, Y-nya 1. Nah, grafiknya, kemiringannya seperti ini. Oke, kemudian yang kedua, Y sama dengan setengah X. Ya, setengah X, X-nya kita masukkan 1, ya. Y-nya berarti setengah dikalikan 1, berarti sama dengan setengah. Di sini 1, kemudian di sini tengah-tengahnya ini adalah setengah. Oke, ya, titiknya di sini berarti kemiringannya di bawah di bawah yang garis biru ya, Y sama dengan setengah X di sini yang merah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Y sama dengan 2X. Yang Y sama dengan 2X berarti kita masukkan nilainya. X-nya misalkan kita masukkan adalah 1 ya. Nah, berarti 2 dikalikan 1 berarti sama dengan 2. Y-nya adalah 2. X-nya 1, Y-nya 2. Ya, seperti itu. Jadi, jika Anda lihat di sini ya, semakin M-nya besar, maka dia semakin mendekat ke sumbu Y ya, semakin mendekat ke sumbu Y. Nah, kalau M-nya semakin kecil, dia akan lebih slope-nya atau kemiringannya akan lebih mendekat ke sumbu X. Nah, kalau 3X pasti juga semakin mendekat ke sumbu Y. Nah, persamaan linear ini identik dengan persamaan gerak ya, S sama dengan V kalikan T. Y sama dengan MX, S sama dengan V kalikan T. Kalau Anda ingat ya, ada jembatan keledai atau cara mudah untuk menghafalkannya, S buat segitiga, kemudian yang atas S, bawah V, kemudian T. Ya, S itu sama dengan V kali T. Kalau mau mencari V berarti S per T. Kalau mau mencari T, S per T. Itu ya. Nah, ini identik. Persamaan S sama dengan V kalikan T itu identik dengan persamaan linear.
Y sama dengan MX. Jadi S-nya adalah Y, S-nya adalah sumbu Y, S itu X ya. Kalau kita gunakan X di grafik tadi. Y, V-nya itu adalah M, X-nya itu adalah T. Ya. Baik, jika kita menggambarkan kecepatan dengan menggunakan grafik ya, grafik X terhadap T ya, sumbu X-nya adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya adalah perpindahan, atau kita kasih kode X. Nah, kalau ada grafik seperti ini, bagaimana caranya untuk mengetahui kecepatannya? Nah, kita pilih salah satu garis ya. Pilih salah satu garis. Kita buat segitiga ya. Terserah garis dimanapun terserah. Asalkan masih di garis grafik linier itu. Nah, misalkan seperti ini, kita kasih kode untuk sumbu X-nya yaitu T, T1, T2, sumbu Y-nya X2, X1. Nah, kalau kita melihat persamaan linier Y sama dengan MX plus C, C-nya kita abaikan, maka Y sama dengan MX. Maka M, kalau ingin mencari M, maka M adalah Y per X. Oke, jadi gradiennya dapat kita tuliskan Y sama dengan X2 min X1 per T2 min T1. Nah, dari situ kita dapatkan nilai kecepatannya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai instantaneous velocity. Bedanya apa sih dengan average velocity? Ini saya beri satu contoh soal ya. Di sini ada grafik hubungan antara X versus T. Nah, misal ditanyakan kecepatan rata-rata dari titik XA ke titik XA ke XF ya. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Oke, saya besarkan dulu grafiknya. Oke, baik. Jika yang ditanyakan adalah average velocity atau kecepatan rata-ratanya, maka kita hanya melihat titik awal dan titik akhir saja. Ya, dalam hal ini adalah jarak, atau kalau di sini yang dicari velocity, maka yang digunakan adalah perpindahan ya. Jadi perpindahan akhir dikurangi dengan perpindahan awal dibagi dengan waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Nah, kalau di sini dari titik A ke F, kita coba garis XA ke XF ya. Nah, XA itu kalau dari soal XA sama dengan 3 meter, kemudian XF-nya itu adalah 4 meter. Ya. Kemudian waktu untuk mencapai XA, TA-nya itu adalah berapa itu? TA adalah 4 sekon. Kemudian TF-nya adalah TF-nya adalah 5,3. Ya. TF-nya adalah 5,3. Nah, walaupun di situ ada 3 titik A, E, F, tapi untuk average velocity kita hanya melihat titik awal dan titik akhir saja. Titik awalnya A, titik akhirnya adalah F.
Sehingga V average-nya adalah XF-nya adalah 4, X finalnya dikurangi 3 dibagi 4, 5,3 dikurangi 4 sama dengan 1/1,3 meter per sekon. Ya, jadi saya ulangi lagi, kalau kita ingin mencari V average, maka yang digunakan adalah titik akhir atau XF dikurangi dengan titik awal atau XI inisial dibagi dengan TF titik akhir, kecepatan waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Baik, jika sekarang yang ditanyakan adalah instantaneous velocity atau kecepatan pada waktu tertentu ya. Jadi misalkan itu ada 4 titik, XA, XB, XC, dan XF. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan pada titik XA, kemudian pada titik XB, kemudian pada titik XC, dan pada titik XF. Oke. Yang pertama, kita ingin mencari titik XA. Ya, kita tulis angkanya terlebih dahulu ya. Ya, ini sudah. Kemudian cara yang selanjutnya adalah kita bentuk segitiga ya. Jadi sisi miringnya adalah garis yang menghubungkan antara titik XA dan XB yang warna merah ini. Kemudian kita bentuk segitiga. Ya, jadi gradiennya adalah Y per X. Y-nya apa? Y-nya adalah Y2 min Y1. X-nya adalah X2 min X1. Ya, jadi 5 dikurangi 3 dibagi 4,5 dikurangi 4 sama dengan 2 per setengah atau sama dengan, ya bukan setengah naik ke atas, jadinya sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 meter per sekon. Oke, selanjutnya adalah jika yang ditanyakan adalah XB. Nah, garis yang terdekat, garis bantunya adalah titik XF. Maka kita tarik garis XB ke XF. Ya, jadi sama dengan tadi ya. Kita cari gradiennya Y per X, M sama dengan Y per X. Kita buat segitiga. Y2-nya adalah, oke sebentar, kita tuliskan dulu. Sudah kita tuliskan semuanya nilai XB, XF, TB, TF. Sekarang kita masukkan angkanya. Y2-nya adalah 7, Y2-nya adalah 7, Y1-nya adalah 4, X2-nya 6, X2-nya 6, X1-nya adalah 5,3, sehingga hasilnya adalah 3 per 0,7. 3 dibagi 0,7 meter per sekon ya. Oke. Pertanyaan terakhir adalah titik XF dan XE.
XE dan XF itu gradiennya bagaimana ya? Nah, gradien itu adalah kemiringan ya. Jadi kita lihat ya bahwa XE itu letaknya di puncak ya. XE itu letaknya di puncak dan XF itu letaknya di lembah. Nah, jadi kita garis ya. Ternyata garis gradiennya itu adalah garis lurus untuk XE dan XF. Gradiennya adalah gradien garis lurus. Nah, bagaimana penyelesaiannya apabila gradiennya adalah garis lurus? Ya. Jadi, kalau letaknya ada di letak titiknya itu ada di lembah atau di puncak, maka garis yang dihasilkan itu adalah garis lurus, ya. Kalau garisnya lurus, artinya gradiennya adalah nilainya 0. Jadi, ketika di puncak, titik puncak atau titik lembah, nilai kecepatannya adalah sama dengan 0, ya. Nah, dalam hal ini XE pada saat posisi benda di XE dan di XF ya, itu benda memiliki kecepatan sama dengan 0. Ya. Arti dari gradien sama dengan 0 itu bagaimana sih? Ya, jadi ini saya jelaskan. Ya. Jika Anda punya garis lurus seperti ini ya. Nah, ini gradiennya kok bisa sama dengan 0 gitu. Nah, ini misalkan saya punya garis seperti ini ya. Di Y-nya adalah 2. Kemudian salah satu titiknya itu adalah pada koordinat 1,2, koordinat X-nya adalah 1, Y-nya 2 ya. Kemudian untuk titik yang kedua adalah 3,2. Nah, berarti gradiennya atau slope-nya itu sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. X-nya adalah ini ya. Ya, Y-nya adalah 2 dikurangi 2 dibagi 3 dikurangi 1. Jadi sama dengan 0 dibagi dengan 2. Nah, 0 dibagi 2 itu sama dengan 0. Jadi gradiennya itu sama dengan 0. Jadi gradien 0 itu bukan berarti Y per X-nya sama dengan 0 dibagi 0 ya. Nah, misalkan lagi kalau grafiknya seperti ini itu kan garis lurusnya sejajar dengan sumbu X ya. Sekarang kalau saya punya garis lurus sejajar dengan sumbu Y. Oke, saya gambarkan terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya punya garis vertikal, garis lurus vertikal sejajar sumbu Y. Saya punya dua titik. Titik pertama adalah X, Y. X-nya adalah 3, Y-nya 2.
Kemudian titik kedua adalah X, Y, X-nya 3, Y-nya 4. Kemudian untuk mencari gradiennya berarti Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, untuk gradiennya berarti 4 dikurangi 2 dibagi 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2 dibagi 0. Nah, 2 dibagi 0 kalau Anda menggunakan kalkulator ya, hasilnya adalah error. Artinya apa? Artinya adalah slope-nya dinamakan slope undefined slope atau slope kemiringan yang tidak terdefinisikan, undefined slope. Sekian dulu video dari saya mengenai instantaneous velocity. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.